ban permanen akunku di situ. Iya, aduh aduh. Emang pengecut nih katoe ini. Kalau memang saudara Muslim diakui Allahnya ya adalah Allah yang benar bagi uskup Roma, ya udah jadikan Nabi Muhammad, baginda Muhammad jadi santo. Itu loh bang maksudku. Konsekuensinya Oh itu, gitu bang. ya kan? Kan Dan kan gereja santo mereka santo jadikan mereka aja kan ada masjid. banyak bang. Hah? Santo mereka kan banyak gitu itu bang. Iya. Maksudnya santonya santo apa nih? Santo kelas maksudnya? Oh, biarlah nanti internal mereka lah itu bang. Kan mengakui Allah yang benar bang. Ya udah, masuk Islam aja sekalian semua termasuk si Paus kan naik haji lah. Kalau kalau paus mualaf bang, gempar dunia ini bang. Harus bang sebagai pemimpin kan memberikan contoh sama umat. Ya menerima lah ya kan. Katolol naik, kalian kok takut banget? Aduh, nanti kena ban saya. Lupa lagi. Saya ngadi-ngadi itu by data loh Limbong. Saya nih nggak ngadi-ngadi Limbong, itu by data. Perhatikan saya hampir berapa lama saya diskusi tentang Katolik itu. Saya selalu membawakan data itu loh. Ini gimana dengan data kalian? Bersama sujud sama Allah yang sama, Allah yang hidup, Allah yang benar. Ya udah kalau memang Waduh. klaim, Halo nggak jadi mualaf Demian. aja sekalian. Oh Demian. Selamat pagi bro, Didakai Kayosune. Oh kamu yang aliran Calvinis itu ya kemarin ya? Halo, halo. Gimana bro? Gimana Protestannya? kabarmu? Gimana kabarmu? Baik, baik, baik. Oh, kau yang ya. kemarin itu? Oh, kukira iya kenapa? Oh iya, iya. Kenapa? Ini timnya KTV. Benar ya? Timnya KTV ya, bukan Katolik ya? Mana Benar Katolik? nggak? Kamu Katolik apa bukan nih ya? Atau kamu malu nih? Waduh, kayaknya pro Putus setan nih. suaramu. Ya udah, jadi di sini Suaramu ada putus. kordon. Ayo katololnya, nah coba. Waduh, putus suaraku ya. Ini Sebentar. prioritas untuk yang Katolik naik, jangan dulu dinaikkan yang ini Bang Demian. Kita Iya, ya biar udah. bisa Prosetan fokus. tolong dulu ya, prosetan ya. Iya maaf ya, ini yang khusus Udah. untuk yang Katolik. Nanti kalau memang itu dia sepakat bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang sama, sekalian mualaf ya ada abang pelurus, biar dia langsung syahadat. Ya udah, mana nih katololnya, mana nih kok nggak muncul-muncul? Iya. Malah yang muncul prosetan. Tenanglah kamu bang pelurus, gua benerkan ajaran mereka nih bang. Kalau memang mengakui Allah yang sama ya udah syahadat, jelas posisinya kan. Aduh, pada takut semua nih katololnya nih. Iya, jangan nanti di roomnya keluar-keluar kan, ngata-ngatain saudara RT 6 lah, kayak si Joseph. Gua naik loh bro ke roomnya, woi kembali kau ke Islam dulu. Ya udahlah, sambil ngobrol-ngobrol santai kita nunggu dulu ya, nunggu si katelol. Mending kayak Demian, jelas dia bersahadat kan, punya standing posisi, jelas nggak abu-abu. Daripada imannya ini tapi ngakui Allah lain. Nah ini kacau ini. Iya, ini ada baru nih bang. Coba disapa bang. Udah muncul belum? Selamat siang Asrin. Selamat siang. Halo. Malah ngopi. Udahlah, dibawa aja kau.
Silakan naik buat teman-teman dari Katolik, tenang aja, hostnya ini netral. Kalian berdua akan diberikan panggung seluas-luasnya. Kalian bisa mengekspresikan ya tuduhan-tuduhan, kalian bisa menjawab. Tenang aja, nggak usah takut, naik aja. Dijamin netral ini, Rum. Netral. Daripada kalian naik di room ortodoks, kalian di kick, atau yang ortodoks naik ke roomnya Ya, Katolik tadi di Bang kick. Demian Kalau itu, di sini aman. Bang Demian tadi ditendang juga di roomnya Kapel tadi ya. Saya kan mau juga. Iya. Tiba urusan gini Bang, pura-pura tutup telinga nih Katolik nih. Jadi pernah kan Bang, Begini pura-pura tutup telinga. saya tuh dulu pernah naik di roomnya Minayong. Kemudian saya tanya sama dia kan kalau orang Katolik itu kan mereka berdoa kepada Bunda Maria dan Bunda Maria menyampaikan kepada Yesus gitu kan. Nah di Katolik itu kan percaya kalau Bunda Maria kan mati terus diangkat kan ke langit kan Bang. Nah terus aku tanya sama dia, kalau misal Katolik itu kan jumlahnya kan ada 1 miliar lebih, 1,3 gitu kalau nggak salah. Kalau dalam sehari 5.000 orang atau ibaratnya 1 juta orang lah berdoa kepada Bunda Maria. Kira-kira 1 juta orang itu didengar nggak sama Bunda Maria? Jadi tahu nggak apa jawabannya Bang? Dibilangnya didengar Bang. Jadi kalau 1 juta orang berdoa dengan di saat waktu yang sama, Bunda Maria itu bisa mendengarkan jutaan dua-dua itu. Terus aku mikir kan, waduh berarti Bunda Maria ini maha mengetahui juga ya. Maha kuasa juga begitu, maha mendengar juga. Makanya Al-Quran makanya Al-Quran katakan mereka menjadikan Bunda Maria sebagai Tuhan, salah satu dari Tuhan. Iya. Bayangkan Bang ya, dia bilang kalau 1 juta orang yang berdoa, Bunda Maria bisa mendengarkan doa 1 juta orang. Waduh. Orang udah nggak ada lagi, udah meninggal, masih minta didoakan. Beginilah realitanya Bang Demian kan. Urusan begini pura-pura tutup telinga, tutup mata nih Bang Katolik nih. Iya, kalau orangnya masih hidup nggak apa-apa kan. Contoh nih, saya minta doa kepada Papi Lurus doain saya ya, semoga saya banyak rezeki. Tapi kalau Papi Lurusnya udah meninggal, masa saya harus bilang, saya pergi ke kuburnya, Papi Lurus, kanlah saya. Itu kan saya udah musyrik itu. Ayo naik. Abang tahu isi KGK 771 nggak bang? KGK 871. Apa tuh di situ? Ateis bisa selamat. Daripada jadi ateis mending ke Islam diajari sama ustadz baik-baik kan. Belajar Iqra, Hijaiyah, Alibata, Saka, Koin ya kan. Belajar baik-baik di sana. Daripada Ya ini bang, ribut aja di sosmed kan. katanya Komar Katolik bongkar ajaran Protestan ngiri kali. Waduh. Ente belum belajar sejarah Katolik. Kalau ente belajar sejarah Katolik, itu udah puluhan juta orang yang dibun-bun sama gereja Katolik tuh. Inkuisisi Spanyol itu yang pelakunya adalah Katolel. Kemudian, Sama aja yang bantai, nggak tahunya Templar itu merebut Spanyol loh, Cordoba meski nah ente gereja. Itu betul, bahaya ente loh belajar ajaran pas. Katrom itu, Bang. Ah, Munafik. kemudian Cordoba itu kan perang itu, Bang. Direbut dengan perang itu.
Iya iya, emang ngeri si apa ajaran Romawi ini. Pantasan ini apa negara-negara Katolik itu kan banyak banyak menjajahnya itu. Urusan begini nih, pura-pura tutup telinga, tutup mata, ya kan? Menjauh semua. Iya iya. Aku pernah lihat tuh Bang, jadi gereja Katolik itu yang menemukan alat-alat untuk persekusi orang. Jadi ada alat-alat untuk memenggel kepala, kemudian ada Di alat-alat untuk. Irlandia itu ya Bang Demian, jutaan loh Nah, di di situ. Irlandia. Jadi kalau kalian Prancis, pergi ke Irlandia, pergi aja ke dibantai Irlandia, sama di situ orang-orang ada tuh. Templar itu. Parah loh. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pemaksaan kehendak panglima perangnya, maksudnya Urbanus. Itu realita. Ya udah. Bang, itu ada yang naik tuh. Gimana dia orangnya? Hilang. Tadi ya kayaknya ada Katolik tuh, namanya Antonius naik Antonius. Tidak ada Roma, Kristen bisa hancur. Sejak kapan pula Roma lebih berkuasa dari Tuhan? Kan ini sesatnya ajaran keuskupan Roma ini yang sesat nih. Iya, betul. Dan kembalikan itu, masjid Cordoba itu Cordoba tuh masjid, itu bukan gereja itu. Kembalikan itu sama Islam. Jangan Iya, iya. kalian rampok itu rumah ibadah saudara Islam. Ya, tapi gini Ajaran Bang, kalau kasih. menurut Abang Kristus nih tidak pernah antara mengajarkan merampok rumah ibadah orang lain loh. Kristus tidak pernah mengajarkan kalau kepada Rasul menurut merampok Abang menurut rumah Bang ibadah orang KTV, lain. Tidak ada itu. Bang KTV, Hmm. menurut Abang nih antara Katolik sama Protestan tuh lebih mendingan mana nih? Jauh masih mending Protestan lah dibandingkan Oh, Katolik. gitu. Protestan pernah nggak Bang sejarahnya kelam seperti Katolik? Nggak ada. Oh iya. Memang orang Ortodoks Coba kan lihat nggak pernah Katolik orang Ortodoks merampok masjid, orang ya kan? Ortodoks kan nggak pernah ini ya Bang ya, nggak pernah perang sama apa nih orang sama Protestan ya. Yang ada itu kan orang Protestan yang Nggak perang ada, sama Bang. Katolik ya. Nggak ada. Malah mereka belajar doktrinal sama kita. Oh iya. Dengan Satrom ini memang parah Bang. Ajaran kasih katanya di gereja. Ternyata sejarahnya merampok, memerkosa. Itulah yang terjadi. Di filter Bang. Bahasanya di filter ini masjid Bang, diambil bahasanya di filter Bang, bahasanya. Ini Ini Masjid Qurtubi yang ahli tafsir Islam itu dirampok, dijadikan gereja. Ajaran Kristus mana? Rasul mana yang mengambil rumah ibadah orang lain? Jawab. Saya mau Bang, tanya bahasanya nih di sama filter orang Bang. Katolik. Bahasanya di filter, nanti saya akunnya kena lagi yang ini nih. Itu realita Udah dua loh. akunku Saya bukan kena marah, hukum. kalian bisa baca sejarahnya itu. Saya bukan ngeri, Iya, tapi iya. itu realita. Ajaran kekristenan itu nggak ada yang namanya pakai pedang, pakai parang, pemaksaan, nggak ada. Tapi lihat Roma, rampok masjid, tidak ada ya Pak. Catatan ku baca selama saya di Kristen, rampoklah rumah ibadah orang lain, terutama saudara Muslim, nggak ada. Tapi terjadi di keuskupan Roma, merampok masjid Iya, Qurtubi, dijadikan gereja Cordoba sama dia. Belum yang lain teman-teman. Ini yang ngomong bukan Islam loh, yang ngomong ini orang Ortodoks loh, gereja Ortodoks, gereja Timur loh ya. Jangan kalian salah paham. Coba perhatikan ya kan, Filipina yang dulunya mayoritas Islam berubah jadi apa? Jadi Katolik. Jadi yang menjajah itu siapa? Jadi jelilah kalian deh ya. Siapa sebenarnya ajaran kasih yang sesungguhnya? Kasih yang memaafkan. Siapa sebenarnya? Bacalah sejarah belakang-belakang. Kalian jangan hanya taunya Islam begini. Coba lihat Templar. Lebih parah. Iya. Rampok gereja. Ngeri loh kalau baca sejarahnya Konstantin itu dirampok. Al-Fatih aja merebut masuk Konstantin, jerih payah dia. Tapi gara-gara tipuan Roma, enak aja dia masuk dulu tuh di Konstantin, merampok menjara.
Oh ya, kalau apa namanya Mehmet Al-Fatih kan dia kan mereka masuk kan dengan perang dengan susah payah. Kalau Templar ini enak-enak aja gitu kan. Enak Mereka aja dia masuk, dengan mereka rampok kiki-kiki. gitu. Oh, kita satu Tuhan, kita ibadah dulu katanya. Itulah hebatnya. Kebaktian, liturgi, habis liturgi serang. Nah, inilah kenyataannya teman-temannya. Iya, iya, Itulah ajaran realitas. ternyata Katolik ini ajarannya ajaran kasihan lah ya Bang ya. Bukan ajaran Nah, kasih tapi ajaran kasihan. rusak kekristenan itu gara-gara apa? Keuskupan Roma loh. Masjid udah tahu tempat ibadah rumah orang lain, direbut sama dia. Gimana saudara Muslim gak ambil yang lain? Ah, Itu realitanya. ah. Gitu ya Bang ya. Ngeri juga sejarahnya ya Bang Kasih ya. apaan? Udah jelas Maksudnya ajaran kembalikan kasih pedangmu, Bang, Petrus. Bang KTV. Ajaran kasih, maksudnya kasih mati Bang. Iya, itu saya nggak tahu tafsir mereka kasih ini kasih yang mana, Bang? Kasih untuk membantai atau kasih yang memaafkan, mendidik, mengajar sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 15. Ah, Kasih yang sempurna tanpa menuntut balas. kasih mati Bang. Bang, kasih mati Bang. Berbeda realitanya kan dengan ajaran keuskupan Roma. Rampok sana sini, Masjid Cordoba Cortubi dijadikan gereja Cordoba di Spanyol itu. Itu sejarah kok. Apakah aku berdusta? Tidak, baca sejarah itu. Oh iya iya. Kalau nanti saudara Muslim Ini- rebut lagi, ini- itu milik mereka. Kalian harus Kembalikan tahu woi ya, Katolik. ya teman-teman ya, ini Bang KTV ini ahli sejarah loh. Dia sering mengkaji sejarah. Jadi yang beliau sampaikan ini berdasarkan sejarah teman-teman. Bukan sembarangan beliau ini. Itu sejarah asli ya teman-teman. Kita bertanggungjawabkan. Itu bukannya cerita halu enggak. Itu realita loh. Iya. Sudah jelas di kitab suci. Petrus sarungkan pedangmu. Tapi keuskupan Roma dengan panglima perangnya Paus Urbanus perang-perangan di Konstantin, perang-perangan di Spanyol, perang-perangan di Yerusalem. Pertanyaannya, rasul mana yang mengikuti Kristus seperti itu? Kristus yang asli nggak ada mengajarkan perang, nggak ada teman-teman. Apalagi merampok rumah ibadah orang, nggak ada loh teman-teman. Oh iya, itu ada Katolol lagi kepanasan di bawah. Naik aja bro. Kenapa kalian masa di framing sama KTV kalian gak berani naik bro? Kalau saya jadi Katolik, saya nggak terima saya. Kalau saya jadi kalian bro, waduh agama saya di framing nih, gereja saya di framing, nggak terima saya. Pasti saya naik bro, naik bro. Bang, nggak berani naik mereka bang. Orang ibadah disikat sama Templar, kan ngeri itu bang. Sejarahnya Masjid Cordoba itu. Sejarahnya itu. Aku nggak tahu juga lah kalau ditanya kasih yang mana yang dikerjakan sama mereka ya. Iya iya. Nah kalau di gereja Barat bang, gereja Katolik bang, hukuman untuk bidat itu apa bang? Biasanya hukumannya itu apa tuh? Gimana? Hukuman untuk para bidat itu biasanya hukumannya apa tuh? Kalau di gereja mereka dulu Katolik. memvonis ya Jan Hus itu dipanggang loh sama mereka. Kepalanya Waduh, ditarik dipanggang, sama Bang? rantai kuda, putus. Oh, jadi mereka dipanggang sama rantai kuda gitu. Iya, itu sejarahnya loh. Bukan Roma. Lebih ngeri. Waduh, emang Ngeri Ajaran loh Kat- teman-teman. ajaran- Kalau ajaran sudah dicap Katolik ini hebat tidak juga ya. sama orang Katolik, itu nyawanya nggak ada harganya loh teman-teman. Itu sejarah loh. Dulu waktu saya live itu pernah kita share datanya kok. Bisa dilihat di KTF YouTube-ku. Lihat-lihat aja lah sejarahnya kekejamannya orang-orang Katolik ini. Bener, saya nggak ngarang. Ada kok itu literasinya di sana saya share. Iya, ngeri juga bang. Sama ini bang, Galileo itu dia waktu itu dihukum metong nggak bang waktu itu? Atau enggak? Dihukum sih bang, cuma kan nggak sampai anarkis gitu. Oh, nggak sampai metong 300 dianya. tahun ke depan baru ada permohonan maaf dia. Itu Iya, emang. Roma itu.
Jadi begini ya saudara-saudara Muslim, kalau kalian bertemu dengan Katolik, tagih aja masjid Cordoba kalian, kembalikan jadi masjid Kurtubi. Kalian berhak bersembayang, berdoa di sana. Itu milik kalian teman-teman. Itu milik. Tapi mereka udah masukin patung-patung, Bang. Iya, apalagi nyembah patung. Islam aja nggak setuju loh nyembah patung. Iya, masa patungku disembah, patungku disujudin, patungku dicium. Padahal kan di Keluaran 20 kan dibilang kan, jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di darat, yang ada di dalam air. Jangan sujud menyembah kepadanya. Mereka malah bikin patung Tuhan, malah sujud kepada patung. Oke, thank you waktunya ya Bang Demian, karena memang nggak ada yang naik. Ada rekanku yang datang ke rumah nih Bang, udah di gerbang. Oh iya, thank you juga ya Bang ya udah bagi-bagi Terima ilmu kasih ya. waktunya Bang Demian, Bang Lurus, siapa lagi nih? Sama-sama Bang. Lurus, Taurus. Iya. Kapan kita bertemu lagi ya Bang? Thank you teman-teman. Iya, Iya, Bang, siap. terima kasih. Mohon maaf ya salah kata ucapanku atau yang menyakiti perasaan kalian. Aku mohon maaf nih. Bye-bye. Aman Bang, aman. Ya udah sekarang giliran Bang Pelurus bertausiah aja Bang. Silakan.